involve-nya di industri audio. Yang gue tahu itu kan lo sempat jadi FO engineer, ya lu sebagai audio engineer. Terus ada yang menarik buat gue adalah lu cukup fokus di area yang bukan mixing, Ya, yaitu ya. di tentang produksian gitu. Hmm. Tapi boleh nggak lo kasih tahu sedikit apa aja sih yang lo kerjain di industri ini? Oke. Kalau gua sih awalnya memang dari live sound engineer dulu gitu ya. Mostly mixing engineer, FOH iya, monitor iya, cuman udah berapa tahun belakangan mungkin 3 tahun kali ya, maksudnya udah di FOH. Lalu sekarang juga gua bareng PPC Production, as in Production Manager, tapi lebih fokusnya sebenarnya nanti kalau udah di lapangan tuh ke audio production ya, karena nanti kebagi lagi ada yang ngurusin structure, ada yang ngurusin lighting, ada yang ngurusin multimedia gitu-gitu. Gua lebih ke area audionya gitu. Kalau nggak salah lu juga production manager dari apa Saniter apa cuma Basir doang tuh, Bay? Cuman lomba sihir. Nah itu sebenarnya ya benar, production manager tuh gue berdua lah sama Adam. Cuman mostly memang kita kerja berdua. Itu berarti gue ngurusin dari technical riders mereka. Abis itu sampai nanti counter-counteran sama vendor sampai di panggungnya juga gitu. Bisa jadi gue ikut, bisa enggak. Cuman kita yang men-structure lah atau bikin plan-nya mau gimana nih kalau misalnya keluar kota gimana, kalau main di Jakarta gimana, apakah kita bawa barangnya apa aja. Kadang itu kan butuh juga buat diinfoin ke penyelenggara kita butuh apa aja gitu. Jadi mostly semua hal tentang technical, dari nggak cuma audio doang tapi visual, terus lighting, sampai panggung juga kita take control juga gitu. Cuman kalau misalnya manggung di acara orang, biasanya kita nggak ngedesain, tapi kalau misalnya kayak kemarin showcase lomba sihir gitu, pasti kita punya initiate panggung sendiri tuh dari gue, kita sama Adam. Nanti kalau kita misalnya butuh third party, biasanya PPC juga involve di situ gitu. Nah, kalau sebagai production nih, Bay, kan lo bareng sama PPC. Sebenarnya yang lo kerjain apa sih dalam production itu? Nah, kalau production, kalau scope-nya misalnya dari lokal dulu ya, misalnya kita ngerjain pesta pora gitu. Jadi biasanya kalau dari promotor tuh, oke gue punya konsep ini, terus biasanya diturunkan ke technical director PPC dulu, misalnya di sini Yasin yoga gitu. Terus dia ngedesain dulu semua panggungnya, baru nanti diturunin ke kita-kita nih. Misalnya let's say manajernya ada gue sama Adam. Nanti Adam lebih ke struktural, misalnya nanti dia ngebagi tuh misalnya kebutuhan panggungnya, butuhnya terasa gimana, terus misalnya apakah ada layer atau ring locknya gimana, terus nanti visualnya gimana, nanti gue akan lebih fokus ke audionya. Misalnya oke, panggungnya ada berapa, kira-kira bikin misalnya panggung satu dengan ukuran sekian, area sekian, kira-kira kan gue butuh buat ngobrol ke vendor dulu, kayaknya dari prediksi gue dengan ruangan atau area segini, kayaknya gue butuh speaker sekian. Terus gue sebutnya wishlist lah, sebelum matchlist tuh ada wishlist dulu, jadi gue butuhnya itu sebenarnya apa sih ke vendornya gitu. Kayak konsolnya kayaknya ini dari teknik riders yang udah gue terima sejauh ini, kayaknya konsolnya harus minimal berapa channel, terus IM-nya berapa, mikrofonnya apa, sampai backline, sampai kebutuhan perintilannya, baru nanti gue oper tuh ke vendor masing-masing. Atau biasanya nggak ke vendor sih, gue akan ngopernya ke promotor, karena tipenya kalau misalnya kayak Pestapora, misalnya mereka udah bekerja sama misalnya dengan Matalang, oke nih vendornya gue udah ada ya, tapi nanti tim produksinya ngurusin teknisnya dari PPC. Jadi ya, jadi kita baca teknik ridersnya kebutuhan apa, baru kita ngobrol ke mana namanya, ke promotornya. Kalau udah deal, baru bisa ngobrol ke vendornya, nih kenapa gue butuh ini karena ada band yang ini. Nanti baru vendornya yang akan mendetailkan, oh baik kayaknya speakernya mestinya segini aja, terus backline-nya boleh nggak gue counter gitu. Jadi mostly eh, kalau di summarize adalah gue menangkap kebutuhan artis-artis itu atau kebutuhan promotor itu, dijadikan satu eh, package gitu, matchlist atau yang gitu biasa kita sebut, baru buat dioper ke vendor masing-masing gitu. Tapi Dia berarti memanage sih sebenarnya, lebih memanage, karena kayaknya nggak mungkin promotornya itu in depth banget ke detailnya, kayak kayaknya band ini butuh ayam sekian. Nah itu dia udah pokoknya Mbak, ini minta tolong dari misalnya kayak berapa pespol 150 band ini, tolong dirangkum ya mereka butuhnya apa aja gitu. berarti lo itu kerjanya menengahi antara vendor dengan promotor. Itu bisa juga, kayak gitu. Ah, oke. Atau misalnya kalau kita dalam kasusnya international act gitu, misalnya kayak Korea gitu, jadi tipenya adalah misalnya Korean ngasih technical riders, terus kita baca, terus kita pasti baca tuh ada yang kayaknya barang ini nggak ada di Indo, bisa nggak di counter sama ini. Atau misalnya speaker A, misalnya dia let's say kalau kita nyebut dia minta speaker A, ternyata yang ready nih di Indonesia cuma B doang, gimana ya nggak counternya, karena itu kan promotor akan butuh bantuan di hal teknis gitu. Ada juga nanti kalau lebih advance lagi, bisa jadi ada satu kejadian misalnya dengan promotor A waktu itu, dia bikin konser di Tendor, terus ternyata mereka pinginnya 3.000 orang, tapi ternyata salesnya cuma 1.500. Berarti kan nanti akan hubungannya dengan budgeting juga, nanti gimana kita menengahi ke artisnya bahwa kayaknya Riders A lu nggak bisa deh, gue harus nurunin ke B karena alasannya tiket salesnya gini gini gini. Itu ada sedikit bagian dari produksi yang harus ngejelasin juga ke
artisnya gitu. Karena nggak semua permintaan artis itu harus kita iyain sih. Kecuali kalau memang oke nih dari promotornya gue bebasin, serah kalau mau iyain ada. Cuma nanti kalau kita iyain barangnya ada apa enggak, harus ngambil dari luar apa enggak. Tapi benar harus menengahi antara kebutuhan artisnya sama yang dipunya dengan kita sebagai lokal promotor gitu. I see. Nah, biasanya lo tuh kalau sebagai production nih, Hmm. brief lo tuh kayak gimana sih? Data apa yang lo dapet gitu? Oke, kalau ini akan nanti mungkin akan gue selalu bagi dua, international act sama misalnya lokal festival gitu. Kalau tadi lokal festival beda-beda sih. Kalau misalnya kayak balik lagi ke mungkin Source Project atau Passport lah mungkin yang paling besar ya. Nah, yang gue terima itu kalau dari sisi audio adalah technical riders full. Maksudnya dari band yang main itu akan misalnya let's say tiap tahun tuh ada 150 lah. Itu gue terima datanya technical ridersnya, baru gue akhirnya bikin semacam yang matchlist itu. Misalnya di hari pertama yang main ada 6 band, misalnya A, B, C, D, mereka kebutuhannya apa aja, nanti gue sandingkan dengan apa yang bisa vendor sediakan. Sebenarnya itu. Jadi pokoknya data semua dari mereka, balik lagi ke festival itu, kita selalu nyebutnya nanti bakal ada festival package dari festivalnya sendiri, karena kayaknya nggak mungkin kalau kita 1 banding 1 semua bandnya kita provide, kayaknya hampir nggak mungkin ya. Kecuali mungkin ada yang special show emang udah ada request dari promotornya bahwa nih kayaknya yang artis A karena memang gua yang minta mereka bikin special show, jadi kayaknya harus ada special treatment ya. Cuman kayaknya mostly kita akan ngasihnya as festival package. Nah, cuman kalau misalnya international act biasanya mereka ngasih gambar duluan. Mereka tuh udah tahu misalnya oke gue mau main di Indonesia Arena, mereka udah tahu ukuran Indonesia Arena. Terus mereka misalnya memikir oke gue mau panggungnya lebarnya 30 meter dengan ketinggian sekian. Nah, cuman kadang-kadang mereka itu nggak tahu realnya. Jadi misalnya kita sebagai local production tuh udah hafal, oh ternyata kayaknya Indonesia Arena tuh tiket file yang mereka punya kayaknya agak berbeda nih, mestinya lebarnya let's say bisa 40, mereka bikin 43 meter. Itu kan berarti udah ada kecolongan 3 meter. Nah, itu kita sebagai local production yang mesti ngobrol ke mereka, sorry kayaknya gambar lu ada yang salah nih, kita revisi sedikit bahwa panggung lu cuma bisa 40 atau bisa safety 38 ya, karena ada safety buat orang jalan. Terus ketinggiannya ternyata ada, kalau misalnya kayak di Indonesia Arena tuh ada house speaker yang kita nggak bisa copot, jadi nggak bisa nih kalau ketinggian lu minta 18 meter, misalnya maksimal di 16 sekian atau di 17 meter gitu. Itu yang harus kita kasih pengertian ke mereka. Cuman memang data awal beda-beda. Kalau lokal mereka ngasih technical riders, tapi biasanya desain dari kita juga PPC. Tapi kalau misalnya international act kayak yang misalnya yang udah besar-besar mungkin kayak kemarin J-Hope atau Suga, mereka memang ngasih gambar duluan. Terus gimana nih menurut kalian, bisa nggak dipakai di sini dengan desain kita gitu. Ah, sih. Tapi berarti kalau based on cerita lo, ternyata banyak juga ya antara orderan dari artis gitu yang nggak bisa nih diakomodir di Indo gitu ya, Ya, misalkan ya. baik itu venue restriction ataupun barang yang nggak ada gitu, dan itu semua dibahasnya pre-production berarti ya. Betul, pre-production. Biasanya kalau itu kita udah mulai ngobrol 3 bulan kali ya, maksudnya 3 bulan atau 4 bulan. Cuman trikinya misalnya international act misalnya Korea mungkin yang kebetulan alhamdulillah misalnya dapatnya banyak kayak itu, mereka memang bisa berubah sewaktu-waktu. Misal, oke gue lagi tour di Amerika, terus ini kebutuhan gue ya, terus tiba-tiba pas lagi di tengah jalan, oh ternyata gue kurang ini nih, misalnya ternyata audionya gua nggak bisa kalau misalnya backline-nya pakai Dewe. Ini contoh aja ya, ternyata drummer gue cocoknya pakai Tama, nanti lu ganti ya, oke itu baru di audio. Nah tiba-tiba mungkin di stage-nya, oke ternyata karena stage-nya lidahnya kurang panjang, kayak gue mesti nambahin ini 2 meter, tapi ntar tambahin ya prompternya jadi tambah 2 lagi. Nah itu trikinya mungkin di situ akan nggak segampang itu. Kayak oke nih technical leaders gue biasanya nggak pernah fix, jadi kayak sampai hamin seminggu pasti itu ada penambahan atau malah ya syukur-syukur pengurangan gitu. Jadi memang beberapa juga nggak bisa diakomodir. Paling banyak mungkin kalau sisi audio eh, mungkin wireless system ya, mungkin beberapa kali tuh Sennheiser apa ya, D6000 ya kalau nggak salah tuh agak susah mungkin di sini ya. Jadi kayak misalnya memang jauh-jauh hari, misalnya oke mereka minta D6000, terus gue misalnya harus ngobrol ke vendornya, dia minta D6000 gimana menurut lu, baik coba bantu dong ngobrol ke gue bahwa gue adanya misalnya boleh nggak gue kontrak dengan Shure Action aja nih. Terus gue coba dulu ke mereka, nyata nggak bisa karena mereka endorse, jadi kita harus bawa, oke ntar gue cariin, nanti baru misalnya vendornya baru oke bisa nih gue bawa dari Singapura gitu. Jadi memang, tapi yang kita lakukan awal adalah pasti counter dulu, karena nanti kan kita dibalik lagi misalnya kayak ternyata emang on budget, boleh kok gue emang bawain dari luar. Atau misalnya ternyata budgetnya tipis nih, kayak boleh deh dia di counter dengan apa gitu, misalnya kayak gitu. Jadi tapi memang nggak semuanya bisa di provide. Ada beberapa yang udah beberapa kali kita terima kayak ini pasti dia minta ini kita counter dulu deh. Jadi bisa jadi tuh kalau di counter ada juga yang oke barang lu nggak ada, lu beneran nggak bisa cari, ya ntar gue yang bawa sendiri ya gitu, bisa jadi kayak gitu. Karena kadang-kadang ada juga yang kita udah siapin, ternyata pas datang ya lu bawa sendiri juga nih. Jadi memang harus pre-productionnya bener-bener sampai putus, oke nih siapa yang bawa, siapa yang gue provide gitu. I see. Oke, misalkan udah beres nih segala meeting-meeting pre-production. Terus dari tim produksi itu berarti standby saat loading in atau sebelumnya mungkin? Oke, kalau yang udah biasanya
biasanya kita suka colongan tuh Hamin 2 minggu kita kesana dulu ngukur ulang lagi. Oke, bener nggak? Apakah ukuran udah benar, terus nabrak speaker house apa enggak, kayak gitu itu udah oke. Hamin seminggu biasanya kita technical meeting dengan venue, dengan promotor lagi, bahwa ngasih tahu kita akan loading gini-gini. Nanti di hari loadingnya pasti kita datang si local productionnya itu dari misalnya loadingnya let's say tanggal 22.00, biasanya kita tanggal 21 malam udah di sana marking ulang lagi, benar memastikan oke, jadi nanti vendor datang tuh udah tahu nanti posisinya di sini mulainya ya, ini di sini. Jadi kita akan standby sampai nanti ada sebutannya biasanya handover. Biasanya handover itu suka H-1 atau H-2 tergantung, biasanya ada artis rehearsal. Itu di handover itu mestinya kita sebagai local production tuh udah harus kayak memastikan ke semua vendor lokal bahwa oke udah bisa ya kita kasih ke mereka. Itu udah kita handover ke mereka bahwa mereka yang kerja. Nanti dari GR sampai show kelar itu sifatnya local production as an assistant aja. Kalau misalnya amit-amit tiba-tiba prompter mati nih waktu rehearsal, oke kita cari tahu kenapa. Misalnya oh ini audio ada yang kurang, ini kita cari tahu kenapa. Cuman mostly pas udah show day sih local production udah nggak megang. Kecuali kalau misalnya mungkin di Pesta Pora, kalau audio beberapa kali kita dapat kesempatan, mungkin lu juga pernah ikut, jadi PPC juga dapat misalnya panggung, oke 3 panggung, engineer di provide dari PPC misalnya gitu. Jadi ya udah misalnya 1, 2, 3 ada 6 engineer, ya udah itu by PPC, misalnya sisanya pilihan vendornya masing-masing. Tapi sebenarnya kita akan meeting juga sebelum itu bahwa boleh nggak kalau kerjanya dalam satu sistem yang sama. Oh ya, maksud gue boleh nambahin juga kali, misalnya dari sisi PS4 kan tiap vendor audio itu pasti punya workflow yang berbeda-beda. Sedangkan kami tim produksi akan mendiskusikan boleh nggak kalau misalnya sesimpel channel aja deh, boleh nggak kalau kita channelnya 1:1. Padahal sedangkan ada vendor yang gue kebiasaannya festival patch karena mungkin kebutuhan kabelnya lebih sedikit dan lain-lain, dengan stage box gitu-gitulah. Itu akan diomongin nanti, bisa juga kayak Mas ternyata kita butuh 1:1 karena ada kebutuhan record, atau ternyata changeover lama kok 30 menit, jadi bisa. Itu sebenarnya akan diselaraskan di situ. Itu paling penting sih, soalnya jangan sampai kita SN Production punya sistem sendiri tapi ngomongnya misalnya di hari H gitu. Misalnya kasihan juga ke vendor manapun ya, ke audio, ke lighting, kemanapun, ngomongnya harus dari jauh-jauh hari bahwa Mas gue udah bikinin patch seperti ini, bisa nggak kita ngikutin. Nanti kalau Mas ternyata saya gampang gini, oke boleh, tapi kompromi saya yang A ngikutin gue, yang B ngikutin lu kalau boleh nih, karena biar sama-sama enak gitu. Oh iya boleh, ntar akan ketemu. Cuma intinya pre-production paling penting sih gitu. Tapi saat hari H gitu ya, misalkan pas loading atau pas lagi jalannya show, pas production timeline-nya tuh, ada nggak sih adjustment yang perlu dilakukan dari tim produksi di lapangan? Kalau di jalan pasti ada sih. Kalau kayak misalnya tiba-tiba adjustment mungkin ini ya lebih ke kalau di festival tiba-tiba ada yang backline-nya bermasalah misalnya, terus kita mesti mikir gimana ya caranya. Misalnya kita waktu pernah nemuin di panggung 1 tiba-tiba RD 2000-nya bermasalah misalnya. Udah ini udah harus soundcheck nih, gimana caranya ya. Misalnya oke gue pinjem dulu RD 2000 dari stage 3 lagi nggak ada nih. Jadi kita baca lagi nih misalnya di stage 3 lagi soundcheck, band B ini nggak perlu keyboard sama sekali tapi band A perlu. Bisa nggak kita dalam waktu 10 menit kita pindahin? Oke, pindahin dulu. Nanti sembari mereka soundcheck, kita lihat lagi di show time ya misalnya. Ntar bentrok lagi nggak nih kalau bener nggak pakai RD, jadi gue pinjem dulu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia butuh keyboard dia bersamaan yang satu bermasalah, paling itu perubahannya adalah gue harus cepat-cepat ngontak vendornya bahwa gue kayaknya butuh backup karena punya lu bermasalah. Jadi nanti tolong ya sebelum main itu barang udah ada, misalnya kayak gitu. Itu paling lebih ke problem shoot aja di lapangan gitu. Cuman kalau yang gede-gede sih hampir nggak ada ya. Tapi kalau balik lagi ke internasional Korea mungkin terjadinya misalnya kayak mereka 2 hari show. Misalnya show pertama mereka pernah ada kejadian juga, mereka mau pakai konfeti gitu, tapi isinya mereka bawa sendiri. Terus ternyata pas dicoba konfeti kita bunyinya terlalu berisik, sedangkan itu harus konfeti keluar di lagu yang pelan. Berarti di hari keduanya kita mesti mikir gimana caranya supaya si butterfly konfeti itu bisa tetap terbang ke atas tapi nggak mikirin bunyinya kencang. Mereka ternyata butuh kipas nih. Nah itu paling perubahannya kayak gitu-gitu. Maksudnya ya minor sih sebenarnya, cuman kan harus diobrolin dulu. Berarti itu mesti sewa kipas lagi kayak gitu-gitu. Cuman kalau audio sih hampir jarang ya. Biasanya mereka international act tuh udah tahu mereka mau apa. Jadi show akan jalan-jalan aja. Itu pun akan berubah kalau ada yang bermasalah sih misalnya. Biasanya backline ya, karena biasanya yang mereka minta itu memang mungkin keyboard lama yang memang agak ringkih sih sebenarnya. Jadi gue berapa kali memang misalnya mereka minta Phantom gitu, terus ternyata di gudang aman-aman aja, pas dicoba nggak bisa karena variabelnya terlalu banyak lah. Kenapa itu terjadi bisa error? Ternyata emang udah nggak ada lagi yang punya barangnya, atau misalnya jauh banget di Jogja atau di mana, jadi kita kayak ternyata gue harus gantinya Phantom ini dengan keyboard lain nih, lu gimana gitu. Paling itu sih yang agak tricky-nya. Oke,
Terus tadi ada yang menarik yang lo bilang kalau di Passport itu kan engineer-nya dari tim PPC ya, dari production ya. Iya, iya, iya. Itu kenapa di bikin sistem kayak gitu, baik? Kenapa nggak setiap vendornya punya Hmm. in-house sendiri gitu? Oke, yang menarik karena waktu paspor awal tuh kita nyoba, mungkin lebih ke karena gua dan PPC pengen mencoba seragam sistem dan misalnya sesimpel input list doang, output listnya sama. Misalnya kita pakai paling gampang lah pakai CL, kita punya output let's say 32 gitu misalnya. 16-nya buat in-ear, 16-nya misalnya buat floor. Itu kan sistem yang mungkin simpel, tapi kalau misalnya semuanya seragam bakal kalau ada trouble tuh gampang lah nge-trace-nya. Nah, mungkin awal-awal adalah karena engineer-engineer yang dipilih adalah mungkin kebetulan udah sering kerja bareng, jadi secara komunikasinya lebih gampang. Jadi misalnya gue sama lu atau misalnya sering mungkin sama Andre sama Mas Andi gitu, itu kita lebih gampang aja cara komunikasinya bahwa ingat ya yang kita biasa kerjain tuh kayak gini, jadi nangkap nggak? Oh iya bisa juga ya gitu nangkap gitu. Cuman makanya makin ke sini akhirnya mungkin lama-lama juga semua orang kerjanya udah mirip, jadi akhirnya ada yang gue lebih nyaman nih bahwa vendor bisa juga buat barang in-house sendiri deh gitu. Tapi ada juga yang kadang vendor itu menyediakannya memang in-house-nya sebagai sistem aja. Jadi dia tag aja lah, FH tag aja. Kadang kalau mixing mungkin mereka bukan di situ bidangnya, memang kayak ya udah gue pengen nyiapin aja, cuman gue memang butuh mixing engineer lagi. Kadang-kadang vendor juga ada yang minta nyata gue nggak ada orang nih, oke lu yang provide aja deh. Jadi tag-nya dari gue, cuman kalau udah mixing engineer-nya dari lu, karena mungkin itu bisa dikoreksi, tapi kalau menurut gue memang itu adalah dua hal yang berbeda. Maksudnya ada PA tech yang benar-benar ngurusin PA doang, ada yang memang tech yang ngurusin konsolnya, as in channel dan lain-lain, tapi ada yang memang tugasnya sebagai mixing engineer aja gitu. Nah, mungkin kebetulan dari pertanyaan lo kenapa PPC akhirnya naruh orang, mungkin lebih ke eh, sama workflow-nya aja sih, kita udah pernah kerja bareng, udah kenal orang-orangnya, jadi kayak ya udah kita kerjanya bareng aja deh gitu kalau gue. I see. Nah, balik lagi ke pre-pro ya, sorry. Lo bilang kan lo akan bikin wishlist gitu. Nah, let's say misalkan masalah PA gitu. Berarti lu juga yang akan membuat si prediction software-nya atau lu akan melempar itu ke vendor? Oke, itu menarik. Kalau misalnya yang paspor sih udah berapa tahun terakhir sih memang dari vendor. Jadi kita cuma ngasih, karena kan sebenarnya mereka yang tahu barangnya kan. Mungkin kalau gue atau yoga gitu kita cuman sering bikin misalnya array calc. Jadi kita kira-kira aja dulu. Sebelum kalian bikin nih kayaknya menurut array calc-nya kayak gini deh. Menurut kalian gimana gitu. Karena kan pasti direvisi kan. Enggak, tapi menurut gue gini karena nyata gue powernya punyanya D80 bukan D12, atau sebaliknya gue nyata punya D12. Gue nggak tahu barang mereka secara full kan. Atau misalnya gue mintanya pakai J8 semua, nyata gue bisanya yang ini kayaknya overkill deh, bisa nggak pakai Q aja misalnya kayak gitu. Tapi akhirnya balik-balik pasti akan ke vendor sih, karena sistem engineer mereka yang punya, mereka tahu gimana barangnya harus bekerja gitu. Jadi kita memang udah menyerahkan. Tapi ada juga yang mungkin gue nggak bisa bilang dry run ya, cuman semi dry run kali ya. Maksudnya dengan misalnya gue sering bikin acara yang mostly community based gitu, atau misalnya memang bukan dengan budget besar, terus ada yang vendor mau support, terus gue kayak gue cobain sendiri aja deh, maksudnya biar nggak menyusahkan mereka. Terus nanti tetap akan konsultasi juga dengan vendor tersebut, mas gue udah bikin kayak gini, gimana menurut lu, apakah dengan yang lu kasih prediction gue bener apa enggak gitu. Cuman kalau udah festival gede mostly pasti vendor masing-masing sih gitu. I see. Oke, pre-pro-nya udah, pro-nya udah. Nah, di post-pro tuh biasanya ada kegiatan juga nggak sih, Bay? Setelah acaranya selesai? Oke, cara selesai. Kalau misalnya post pro itu, kalau gue ngeliatnya cuman nanti kalau ada kebutuhan, misalnya kayak balik lagi ke festival lah, kayak PSPOR sama TSP itu dia butuh dokumentasi yang nanti akhirnya akan menjadi digital. Kebetulan beberapa kali post pro dari PSPOR, TSP sempat 1 tahun yang akhirnya sekalian deh PPC bisa nggak include, bukan include sih, maksudnya gue additional tolong mixingin nih buat YouTube gue, itu bisa juga. Jadi 2 kali festival itu memang udah tahu nih dari awal, maka balik lagi dari pre-pro-nya bahwa ini semua saya akan direkam multi-track ya, karena gue akan ada dokumentasi nanti di YouTube-nya. Nanti ngerjain post pro-nya siapa itu nanti belum ketahuan, tergantung dari promotor. Itu tiba-tiba oke udah kerekam semua, pas dicek kayaknya dari tim lu aja deh Bay, atau dari tim PPC aja yang sekarang ngerjain. Nah itu kejadian, misalnya kayak akhirnya nih pas banget sekarang nih si Pespor kayaknya mau mengejar konten sebelum Pespor 2025, jadi mereka mau ngeluarin konten Pespor 2024 yang kebetulan akhirnya PPC menghandle juga secara post productionnya. Jadi ya udah dari tim PPC yang punya mungkin 2-3 orang, biasanya gue sama Abi yang menghandle, kita akan ngerjain post productionnya gitu. Jadi tetap ada sih, tapi kalau international act nggak ada sih. Kita hampir kalau udah kelar show sih udah ya paling
Post Pro-nya mungkin gue nggak bisa bilang Post Pro ya, mungkin ya cuman ngehandle ngehandle loading out doang biasanya. Kalau memang nge-planning lah, misalnya kayak Passport kita harus nge-planning karena kita cuma punya waktu 1 atau 2 hari buat load out sampai bersih, apa nih plannya, biasanya itu di meetingin dulu. Lalu kalau misalnya kayak Korea tuh ada 2 kali yang bawa barang sendiri, misalnya kayak Stray Kids atau kemarin lah J-Hope dia bawa 17 lift gitu dari Korea. Nah kita mesti tahu mereka loading ini gimana, loading outnya juga harus dipikirin. Jadi bukan kayak oke show-nya kelar, thank you kita cabut gitu, nggak kayak gitu juga. Jadi tetap kita nemenin sampai mereka masuk ke kontainer. Itu nanti kita meeting lagi. Itu kan sebenarnya menurut gue udah post show kan. Jadi apa dulu nih yang dibongkar? Apakah kabel protector dulu, ada kamera dock yang harus dibongkar, itu mesti di planning juga. Jadi nggak cuman schedule waktu setup dan show, tapi loading out juga yang kadang-kadang gue pribadi pun juga yang kayak wah ternyata penting banget ya. Kadang kan ada yang mikir bisa kali ya kalau misalnya memang awal-awalnya tuh vendor tinggal bongkaran, kita nggak usah tungguin. Ternyata memang oh nggak, itu harus di planning juga karena kita punya review dari venue juga, atau dua review dari venue dan review dari misalnya kontainer itu kalau di weekdays ya, kalau gue nggak salah di daerah Senayan itu lebih dari jam 5 pagi udah nggak bisa jalan lagi. Mungkin time-nya itu cuma dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Nah gimana caranya sebelum jam 5 pagi itu barang udah keluar. Berarti kan itu ngobrolin kita sama promotor, misalnya tolong nanti boleh nggak abis show gue cuma kasih waktu 10 menit LED-nya nyala, mereka foto-foto, abis itu kita matiin, terus ngomong ke crowd control, mas tolong ya bantuin. Nah sembari mereka keluar kita harus semi cuek, ya udah kita bongkar aja dari panggung, karena kalau nggak bakal keburu. Nah itu planningnya itu yang akan terjadi di post show-nya sebenarnya. Oke, kalau tentang Passport gitu ya, atau TSP yang emang annual gitu. Ya, After show-nya itu ada kayak ini nggak sih, Bay? Apa sih bahasanya? Bukan introspeksi ya, apa sih bahasanya? evaluasi ya. Evaluasi gitu. Ah, Apakah mungkin tahun depan speakernya begini, atau ah, mungkin tahun depan panggungnya bisa dibikin begini gitu. Oh ada kalau itu ada. Biasanya kalau kalau jadi kita pasti ngobrolnya ke via promotor dulu, biasanya ada evaluasi, terus dia ngomong kayaknya panggungnya bener kata lo bisa diubah seperti ini, bisa nggak lightingnya seperti ini, atau kekurangan ternyata kalau dari sisi audio ya misalnya promotor bilang ternyata pas gue cek dari panggung 1 ke panggung 2 kayaknya terlalu bocor deh, apa ya, karena apakah speakernya kebanyakan atau ketinggian, apa playnya salah, kayak gitu itu bisa diobrolin kayak gitu. Atau mungkin malah dari panggung 1 kayaknya kalau gue lihat nyata butuh tower delay ya buat yang tahun ini, karena tahun lalu nyata tadinya gue cuma mikir penontonnya sampai jarak 50 meter, nyata sekarang sampai 70, kayaknya gue mesti ada tower delay, tapi gimana ya caranya supaya nggak nabrak panggung sebelah kayak gitu. Itu pasti ada tuh evaluasi. Cuman kalau jenis speaker sebenarnya kalau dari Passport tuh kita cuman wishlist aja kayaknya menurut kita, dengan karena promotor tuh juga ada ternyata tuh punya ekspektasi juga gitu, kayak gue kayaknya maunya pakai ini deh gitu. Oh ya udah, berarti gue akan ngomong ke vendornya, dari promotor juga pinginnya ini, nggak cuma gue doang loh yang pingin speknya seperti ini gitu, bisa nggak di provide gitu. Nanti itu akan menjadi evaluasi juga. Bisa jadi yang promotornya mau A nyata dikasih B, nyata cukup juga ya buat di tempat segini. Bisa jadi yang gue minta pertama tuh overkill, jadi sebenarnya cukup kayak gitu. Cuma ada pasti evaluasi mah pasti ada.